Shalom Ibu Bapak sahabat Terang Hidup yang berbahagia. Saya bersyukur karena kita semua sehat dan baik. Hari ini kemurahan Tuhan kita bisa belajar firman Tuhan. Tema saya hari ini adalah jangan terluka. Jangan terluka. Saya baca ayat buat kita adalah Efesus 12 ayat 10. Firman Tuhan saya bacakan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ayat ini Paulus mengingatkan kepada kita bahwa saling mengasihi. Ya. Jadi ketika kita mengalami satu peristiwa yang buruk atas perbuatan orang bisa jadi, atau mungkin kesalahan kita juga. Saya memimpin beberapa pemuda-pemudi yang patah hati karena dikhianati oleh kekasihnya. Bahkan dia mengatakan, "Pak, tahu nggak Pak, kami sudah rencana menikah Pak. Kami sudah sangat dekat. Bapak tahu betapa hancur dan malunya saya. Kami pacaran sudah 4 tahun lebih. Semua teman-teman saya yang pacaran udah menikah. Kami masih pacaran. Tapi di ujungnya dia mencampakkan saya. Saya juga bahkan tidak tahu apa salah saya. Saya rasa kami jalan baik-baik aja, harmonis. Entah bagaimana tiba-tiba kami berpisah dan saya seperti tidak mengerti." Dia begitu terluka. Dan itu di saat-saat dia mau ujian akhir. Orang tua begitu takut jangan sampai gara-gara ini dia gak ada konsentrasi belajar. Dan memang dia drop sekali, stres sekali. Dia sudah jarang keluar kamar. Ya, mandi juga mungkin 3 hari baru sekali. Dulu 1 hari bisa 2 kali mandi dia. Tidak lagi berdandan. Ya, makan juga jadi ya dibawa ke kamar juga nggak dimakan. Siang dilihat masih ada, bawa lagi siang, sore masih ada. Bukan karena diet, tapi karena begitu stres dia. Nah, tidak mudah. Tetapi saya ingin mengatakan kepada kita, marilah kita menanamkan kasih Kristus di hati kita. Dalam situasi yang seperti ini tentu bukan hal yang sederhana. Saya bilang kepada dia, kamu harus yakin bahwa kamu sudah dalam Yesus. Kamu yakin bahwa kamu punya relasi yang personal, yang baik secara intimasi dengan Yesus. Karena Yesuslah yang memberi kamu kekuatan untuk bisa mengampuni dia. Untuk bisa tidak terluka karena perbuatan yang sudah mengkhianati kamu. Kau merasa bahwa kamu akan menikah. Hubungan sudah begitu jauh. Sudah banyak orang yang tahu. Tetapi kemudian berakhir dalam sebuah ending pengkhianatan seperti ini. Dan sangat tertekan. Tapi saya katakan kamu jangan terluka. Karena kamu percaya Yesus. Kamu jangan terluka. Karena ada kasih Yesus yang menutupi semua isi jiwa kamu. Memenuhi rongga jiwa kamu sehingga kamu tidak harus tenggelam dalam duka cita yang entah kapan berakhir. Milikilah cinta kasih Kristus. Karena itu yang bisa menutupi dari hati yang terluka dan hancur karena sebuah pengkhianatan. Hal yang kedua adalah kita fokus pada rencana Tuhan. Kalau kita melihat pada situasi ini, orientasi kita pada masalah ini, pada case ini, kita bisa sangat mudah goyah. Dan mungkin marah dan kecewa dan terluka. Tapi kita coba lihat rencana Allah di balik itu. Beberapa orang ternyata dia bersyukur di kemudian hari karena dia dikhianati oleh pacarnya. Rupanya pacarnya itu kemudian orang yang menjadi bermasalah sekali. Dia bersyukur sekali. Tapi pada waktu itu dia tidak bisa mengerti ini. Waktu itu dia marah sekali kepada Tuhan. Tapi ketika dia bisa melewati titik-titik yang sangat krusial dan kritis seperti itu, dia begitu terluka. Tapi kemudian dia bisa lewati dan bangkit lagi. Dia menikah dan punya keluarga bahagia. Dia bersyukur karena dia tidak jadi menikah dengan orang itu. Kalau dia menikah, waduh, betapa seramnya kehidupan orang itu. Begitu mengerikannya. Kelakuannya buruk sekali. Dan dia sudah kawin cerai berapa kali. Dan ini sangat melukai. Jadi Tuhan menyelamatkan kita. Alkitab katakan bahwa Allah bekerja dengan segala macam cara yang kita tidak paham dan tidak mengerti, terbatas paham dan mengerti. Tetapi kita harus percaya bahwa pekerjaan Allah membawa kebaikan buat orang-orang yang mengasihi dia. Nah, kalau kamu putus dan dikhianati, kamu mengalami satu hal yang menyedihkan karena orang yang kamu percaya, teman bisnis, justru hianati kamu. Kamu sudah percaya dia pinjam uang pakai nama kamu, tapi dia pergi dan utang menjadi tanggung jawab kamu. Itu sakit sekali, sangat sakit. Tapi mari lihat rencana Allah. Rencana Allah yang dibalik itu yang kita tidak pernah paham. Dan sulit juga terima apalagi menjalani. Tapi kalau kita bisa menjalani, kita tahu. Alkitab katakan bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Rancangan dia bukanlah rancangan kita. Jalannya bukanlah jalan. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah rancangan Tuhan dari rancangan kita, jalan Tuhan dari jalan kita. Jadi mari kita lihat pada rancangan Allah yang terbaik,
yang terindah, yang sempurna buat kita. Sehingga kita tidak terluka karena peristiwa-peristiwa yang sedih. Kita tidak memilih terluka karena kita punya Yesus. Dan kita tahu dia punya rencana yang baik. Di balik sebuah peristiwa yang bahkan sangat menyakitkan, yang kita tidak pernah paham. Tapi kita harus percaya, melampaui realitas kita, bahwa firman Tuhan katakan, Allah punya rencana. Mari kita tempatkan diri kita pada rencana dan rancangan Allah, yakni untuk kebaikan kita sekarang dan nanti. Hal yang ketiga adalah milikilah persepsi yang benar atas realitas kita. Nah, ada dua hal yang berbeda, yaitu pertama masalah. Apa masalahnya? Yang kedua, bagaimana kita menyikapi masalah. Ini dua hal berbeda. Nah, banyak kali yang sulit bukan pada masalahnya, tapi bagaimana kita melihat masalah. Bukan pada persoalannya, tapi pada persepsi kita melihat persoalannya. Bukan pada situasinya, tapi pada kematangan kita waktu melihat situasi itu. Nah, disinilah terjadi perbedaan. Nah, orang-orang yang menjadi stres dan terluka karena bukan masalah yang berat, tetapi persepsi mereka yang salah. Tapi sikap mereka yang salah. Bagaimana mereka meresponi, memahami situasi itu, itulah yang salah. Nah, saya ingin mengajak kita, mari melihat dari persepsi yang betul, dari perspektif yang betul, berdasarkan kacamata Tuhan, dan bukan atas pemahaman kita secara subjektif, secara emosional, secara psikologis, dan mungkin berdasarkan pengalaman empiris kita. Mari kita lihat dari kacamata Tuhan, bagaimana Tuhan melihat itu. Nah, kita lihat dalam perspektif Tuhan atas masalah kita. Jadi ketika masalah itu terjadi, ketika kita melihat ini sebagai sebuah hukuman, kita akan terluka. Ketika kita melihat ini sebuah hal yang buruk, kita akan hancur. Ketika kita melihat ini sesuatu yang menghentikan langkah kita akan berhenti di situ dan tidak perlu lagi semangat berjuang. Tapi kalau kita lihat ini ujian, mari kita berdoa supaya kita lulus. Kalau kita lihat ini ujian bagi kesabaran, mari kita berdoa supaya kita lulus dari ujian kesabaran. Kalau kita melihat ini sebuah anak tangga buat kita maju, mari kita lihat ini sebagai satu petanda untuk kita naik kelas, naik grade. Nah, ketika kita melihat ini sebagai sebuah kehormatan, kita dipandang untuk naik kelas, kita bersyukur untuk itu. Jadi bagaimana kita memandang satu peristiwa yang menyakitkan seperti itu? Bagaimana kita melihat situasi dengan perspektif Tuhan? Ini yang kemudian membuat kita bisa mengatasi itu. Kita tidak terluka, memilih terluka dan jatuh dan hancur, dan menempatkan diri sebagai korban, playing victim, bukan seperti. Tapi kita tahu bahwa ini kehormatan dari Tuhan untuk saya naik satu tingkat lagi, satu level lagi, satu grade lagi. Dan karena itu kita akan bersyukur untuk sebuah kesempatan ini buat kita maju. Iya, yang keempat saya ingin mengatakan bahwa kasih itu mencegah terjadi perbuatan jahat atau mencegah dari tindakan-tindakan yang egoistik atau sifat yang egois. Nah, kasih itu ya sebuah obat yang mencegah kita untuk jangan sampai sakit karena terluka. Nah, Alkitab katakan kasih tidak berbuat jahat. Bahkan kasih mengalahkan kejahatan. Jadi kasih itu penting. Makanya ayat ini mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Bahwa ada orang menyakiti kita, Alkitab katakan kita harus belajar saling mengasihi. Setidaknya kita mengasihi dia, dan itu sulit. Tapi nggak ada pilihan lain. Kalau kita benci, kita makin terluka. Kebencian kita melahirkan luka, perbuatan dia ke kita sudah menjadi luka. Jadi luka kita jadi dua. Tapi kalau kita hidup dalam kasih seperti ini bilang, tidak mudah memang. Karena kita harus mengatasi kemarahan. Kita harus mengatasi kejengkelan. Kita mengatasi perasaan pahit, sakit hati, ingin membalas karena terhianati atau dihianati. Kita harus melampaui itu. Tapi ketika kita menang dan kasih itu menguasai hidup kita, Alkitab katakan kasih tidak berbuat jahat. Kasih mengalahkan kejahatan. Kasih juga mencegah kita untuk berbuat apa yang jahat. Menghancurkan juga untuk egoisme. Kasih itu berbagi, termasuk memaafkan, mengampuni orang-orang yang telah melukai kita. Nah, kasih itu harus hidup. Kasih Kristus harus tumbuh dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita. Supaya ketika kita mengalami peristiwa seperti ini, tentu kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa dengan mengandalkan pengalaman empiris kita. Atau kita merasa kita cukup rohani. Tidak bisa. Makin berat masalah, makin sulit masalah, makin kompleks persoalannya, makin tidak mudah kita untuk bisa tidak terluka. Tapi kasih Kristus mencegah kita untuk tidak terluka. Kasih Kristus mencegah kita untuk berbuat apa jahat pada diri orang itu dan sekaligus melukai diri kita. Ya, kasih Kristus
kasih Allah, biar itu dalam kehidupan kita. Karena itu akan mencegah kita berbuat jahat dan berbuat hal yang merugikan orang lain, tetapi juga sekaligus menganjurkan diri kita. Untuk menutup perkenalan saya mengatakan begini, apapun masalah kita, apakah perceraian, pengkhianatan, ditipu orang, bangkrut, dihianati orang, dihina orang, anak kita pergi meninggalkan rumah, dan segala macam. Pasangan kita pergi, itu berat, ya berat. Itu sulit, ya sulit. Saya tidak katakan itu mudah. Tetapi saya ingin mengatakan di renungan ini adalah jangan memilih untuk terluka. Mengapa? Biarlah kita datang pada Yesus dan biar kasih-Nya menuju kita, sehingga kita bisa mengampuni dia, mengampuni keadaan, tapi juga mengampuni diri kita. Karena kita tahu bahwa inilah ruang buat kita bertumbuh dan dewasa dalam Kristus. Terus memberkati dan shalom.